Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini bertemu lagi dengan saya Andoyo dalam rangkaian tutorial sistem informasi katalog buku online. Tutorial ini dibawakan oleh Andoyo dari javawebmedia.com. Nah, hari ini kita akan belajar tentang CRUD modul anggota ya. Jadi di dalam perencanaan database di sesi sebelumnya kita sudah membuat sebuah tabel ya, beberapa tabel lebih tepatnya, dan salah satunya adalah tabel anggota. Nah, sekarang kita akan mengerjakan modul anggota ini. Nah, sebelum memulai tutorial ini, pastikan Anda sudah mengikuti tutorial-tutorial di sesi sebelumnya dan sudah menginstal seluruh software yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi ini. Oke, dan yang kedua, pastikan SAM PP Anda sudah aktif dan dengan Apache dan MySQL sudah diaktifkan. Nah, pada sesi kali ini kita akan belajar mengerjakan modul anggota. Nah, ada beberapa file yang akan kita buat, yaitu controller, model, dan view ya. Controller, model, dan view. Nah, untuk controller nanti kita akan buat controller baru dari anggota ya. Nah, di sini saya state adalah hasil modifikasi dari controller user. Jadi nanti di dalam proses pengerjaan aplikasi, seluruh aplikasi berbasis website itu tidak harus semuanya membuatnya dari nol. Artinya kalau sudah template-nya sudah jadi, maka kalian bisa mengembangkan dari controller atau file-file lain yang sesuai atau yang mendekati secara struktur tabelnya. Nah, kemudian user model juga dari ini nanti anggota model, ini modifikasi dari user model ya. Ini anggota model. Oke. Ini nanti adalah hasil modifikasi dari user model. Ini nanti juga save as. Kemudian nanti view juga sama ya. View hampir sama dengan user, dan nanti di sini ada semuanya hasil modifikasi dari modul user ya. Kenapa kita modifikasi? Karena secara struktur tabelnya hampir sama ya dengan tabel user ya. Oke, nah sekarang kita akan mulai dari controller terlebih dahulu, yaitu controller user ya. Controller user kita buka, nanti kemudian kita save as ya dengan nama anggota. Jadi sekali lagi silakan dibuka Sublime Text-nya. Oke. Nah, nanti controller ini kita bisa buka ya. Kita mulai dari user seperti yang saya ceritakan tadi. Controller user itu nanti kita akan save as menjadi controller anggota. Jadi di save as ya. Maka nanti kita save as di sini. Save as jadi anggota. Ingat, controller adalah huruf pertama harus kapital. Anggota.php atau PHP ya. Nah, kemudian kita menggunakan teknik find and replace ya. Teknik find and replace. Ya. Oke. Modifikasinya controller user menjadi anggota ya. Nah, caranya nanti tekan Ctrl H. Ctrl H dan H ya di keyboard. Maka nanti akan muncul. Jadi di sini kita udah save as ya. Jadi teknik pertama tadi apa? Kita save as. Jadi dari controller user ini kita save as menjadi anggota. Nah, ini udah jadi anggotanya. Nah, maka nanti Ctrl H. Oke. Nah, di sini nanti pastikan case sensitif ya. Diaktifkan. Nah, perhatikan di sudut kiri bawah dari di sebelah sini ya. Perhatikan di sini
kita cukup aktifkan yang huruf A aja, case sensitive aktif, terus yang preserve case juga aktif, terus yang ini diurat non aktif, dan yang highlight matches non aktif. Sekali lagi, yang aktif cukup dua ini aja ya, case sensitive ya, dan preserve case. Oke, jadi dua ini aja yang aktif. Nah, ingat, maka nanti kita kita akan find and replace. Find and replace-nya ini nanti adalah dari huruf user, ya, user mengubah kata user menjadi anggota. Jadi user menjadi anggota ya. Oke. Jadi nanti controller user ini kita akan sudah save as menjadi anggota. Maka nanti di sini, sekali lagi di sini dipastikan yang aktif hanya A aja, yang lainnya dinonaktifin. Tandanya apa? Kalau dia warnanya hitam berarti dia aktif. Jadi di sini. Oke, saya kontrol H, nanti anggota menjadi user ya. Lalu klik replace all. Ya, di sini ada replace all. Oke. Oke, kontrol H, saya ulang. Terus kontrol H, sorry. Kenapa tidak mau? Ada masalah nih. Oh, kebalik ya. User menjadi anggota, bukan anggota menjadi user. Jadi mohon maaf, yang benar adalah find user replace with anggota. Makanya nggak ada yang berubah tadi karena ternyata kata kuncinya salah. Oke, replace all, maka udah berubah sini anggota. Jadi yang huruf kecil juga berubah ya, yang ini. Nah, kemudian kontrol H lagi, anggota tetapi user tapi U-nya gede, user, dan anggota A yang pertama gede ya. Ingat, perhatikan di sini kan user ya, dan ini kita rubah menjadi anggota. Nanti replace all ya. Nah, sudah selesai. Oke, nah sekarang apa yang perlu kita set ya selanjutnya adalah data-data yang disesuaikan dengan struktur database-nya ya. Struktur database table adalah status anggota. Jadi kalau di di user ada akses level, maka nanti di sini akses levelnya kita buang ya, kita buang. Oke. Terus ini nanti anggota name ini kita ganti juga. Jadi kontrol H lagi, anggota name jadi username. Oke. Kita replace all. Jadi anggota name karena tadi kena replace juga. Oke, replace all. Nah, nanti jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya ulang lagi. Yang akses level nggak ada, maka kita buang ya. Nanti kita akan ganti dengan status anggota. Nah, ini juga anggota name, kita find and replace dulu. Jadi username, U-nya gede karena case sensitive. Jadi kalau tadi kan huruf kecil. Oke, username. Nah, kemudian email sudah, username sudah, password sudah. Nah, nanti yang kita perlu cek adalah email udah. Oh ya, namanya jadi nama anggota. Nah, maka nanti ini juga kita benerin. Nama jadi nama anggota. Find and replace saja. Oke, replace all. Oke, nama anggota ya. Oke, di sini sudah nama anggota, sini juga sudah. Nah, kita tinggal ngurutin ya. Jadi ini udah. Oke, sini sekarang tinggal mengurutkan di sininya. Oke, yang pertama apa? ID user. Nah, masih ingat kemarin di login kita udah buat session ya. Maka ID user ini untuk mencatat siapa yang entry. Jadi nanti ini pakai session ID underscore user. Nah, silahkan lihat di baris 55 kurang lebih. Oke, ID user sudah, nama anggota, status anggota sekarang ya. Nah, sini nanti status
anggota. Oke, nanti sini adalah post status anggota ya. Oke, tinggal dirapihkan saja ininya. Oke, keterangan juga nggak ada, jadi di sini nggak ada keterangan, adanya instansi. Jadi keterangan bisa kita ganti nih. Jadi instansi, find and replace ya. Jadi keterangan kalian replace dengan instansi ya. Nah seperti ini, jadi langsung otomatis. Oke, lalu setelah email ada telepon ya. Oh iya, secara struktur juga perbaiki. Di sini ada instansi itu sebelum username dan password. Jadi instansi ini saya pindahkan juga. Saya cut. Jangan lupa ada koma di sini. Nah ini koma ya. Oke. Nah, terus kemudian setelah email ada telepon ya. Telepon. Maka nanti setelah email ini copy saja. Nah, nanti sini adalah telepon. Oke. Nah, ini juga telepon. Oke. Nah, untuk sisanya bisa kalian copy. Jadi ini nanti bisa kita copy ya. Copy aja. Copy karena udah sama, jadi strukturnya udah urutin sesuai database. ID user, status nama, ID user, status nama, email, telepon, instansi, email, telepon, instansi, username, password ya. Username, password. Oke, sudah. Nah ini kita copy ya, lalu kita paste di sini. Oke, ID anggota tetap. Oke, nah nanti kita paste di sini. Oke, tinggal dirapihkan saja. Terus ini juga paste juga. Kita paste juga di sini. Ini tinggal ngerapihkan saja. Oke, kayak gini. Nah sudah kan. Tapi nanti password nggak ada nih. Ini kan kalau ada perubahan lebih dari 6 karakter, maka password yang ini nanti dibuang ya. Ingat kemarin kita buat modul user, kalau password lebih dari 6 maka passwordnya diupdate, tapi kalau kurang maka dianggap tidak diupdate. Oke, jadi ini function edit, ini function tambah. Sudah selesai nih ya. Nah tinggal kita cek ya di browser, aksesnya gimana. Aksesnya gampang, aksesnya nanti cuman aksesnya adalah http localhost / perpustakaan admin / anggota ya. Oke, nah nanti kita akses di sini. Kalau kita running pasti error ya. Harus login dulu ya. Kita login dulu, lalu nanti kita akses halamannya. Nah ini error. Apa katanya? Anggota model tidak ada karena belum dibuat. Ingat tadi anggota model modifikasi dari user model. Jadi nanti user model kita buka lalu save as jadi anggota model. Maka nanti kalian buka model, user models, kemudian kalian save as menjadi anggota model. Model. Oke, kita save. Sama find and replace atau Ctrl H tadi ya, saya ulang. Kita akan menggunakan teknik Ctrl H. Ini ya. Ctrl H itu untuk find and replace. Ctrl H. Nah, nanti di sini ada user, kita ubah menjadi anggota ya. Oke, replace all. Ctrl H lagi. Ini huruf kecil kan tadi usernya, sekarang U-nya gede. Nah, berarti sini berubahnya juga anggotanya A-nya gede. Kenapa? Karena tadi di sini kita set case sensitive ya. Replace all ya. Simpan. Maka nanti kan tadi kalau kita akses error. Sekarang harusnya udah nggak error. Nah, sekarang apa? View-nya. View-nya salah ya. Nggak ada. Maka nanti caranya gimana? Caranya kita buka. Ingat tadi file-file ini list, edit, tambah, edit, delete itu adalah hasil modifikasi dari modul user. Maka nanti kita bisa copy nih. Kalian buka sum-nya, sum pp, htdocs, kemudian ada perpustakaan, application, view, admin,
Jadi htdoc, perpustakaan, application, view, dan admin. Nah, di sini udah ada user ya. Lalu kita copy saja. Copy, kemudian kita paste. Ya, nah ini nanti kita rename. Saya ulang, di copy dari folder user, lalu kalian rename dengan nama anggota ya. Oke, jadi isinya sebenarnya dari user juga. Oke, anggota. Maka nanti begitu kita tes, udah tampil tetapi error ya. Kenapa? Karena variable user. Maka nanti kalian buka di view anggota, sini udah ada list. Ya, ini masih pakai apa nih? User ya kan? Terus ini user dan seterusnya. Maka nanti kita kontrol H. User jadi apa? Anggota ya. Kita replace all. Nah, terus kemudian kontrol H, karena ada find and replace, ini ada anggota name. Anggota name kan jelas salah ya. Maka nanti kita find replace lagi atau kontrol H menjadi username. Harusnya username. Kenapa? Karena kena replace tadi. Oke. Terus ini nggak ada akses level, adanya status. Maka nanti sini status. Ya, akses levelnya kita ganti jadi status anggota ya. Ini disesuaikan dengan database. Terus kemudian ini keterangan kita ganti jadi instansi ya. Ini juga instansi ya. Jadi kalau ini adalah headingnya, ini adalah isinya. Oke. Nah, sekarang kalau kita tes nanti reload. Oke, udah benar. Nah, sekarang yang tambahnya nih, tambah. Oke, tambah nanti sini nggak ada akses level. Adanya adalah status anggota. Nah, nanti kita akan rubah di sini. Ingat tadi, ini kan semuanya modifikasi dari modul user, jadi tambahin dari modul user. Maka kita juga buka tambahnya. Nah, ini nanti akan kita kontrol H, username jadi anggota. User jadi anggota ya. Oke, replace all. Nah, sekarang di sini ada perubahan lagi nih anggota name. Kenapa? Karena kena dampak find and replace tadi. Lalu kalian kontrol H lagi jadi username tetap ya. Anggota name jadi username. Replace all. Nah, kemudian di sini ada email ya. Setelah email ada telepon. Nah, telepon ini kita akan tambahkan di mana? Setelah email aja. Jadi kita copy. Jadi input email ini kita copy, lalu paste di bawahnya. Apa nih? Telepon atau HP ya. Tipenya teks saja. Di sini telepon. Telepon ya, sini juga telepon. Oke. Nah, kemudian username password tetap. Nah, level akses nggak ada. Nanti adalah adanya status anggota ya. Nah, ini juga status underscore anggota. Nah, nanti statusnya ada dua, aktif dan non-aktif. Ya, ini non-aktif. Oke, jadi nanti kita rubah aktifnya. Oke, keterangan lain nggak ada, nanti nama instansi ya. Keterangan kita ubah juga menjadi instansi. Oke, replace all, ini juga instansi. Oke. Nah, maka nanti begitu kita tes di reload di sini di browser sudah tampil nih datanya, telepon ya dan instansi. Nah, biar formnya rapi, maka nanti telepon ini bisa kita taruh letakkan di sini di atasnya status anggota. Jadi telepon ini saya cut aja. Cut. Ya, ini untuk rapian aja sebenarnya. Kita letakkan di atas form grupnya status anggota. Oke, maka nanti kalau kita tes, nah seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan misalnya anggotanya, misalnya Muhammad, emailnya muhammad@gmail.com. Lalu Muhammad. Oke,
teleponnya, aktif instansinya pt Java Web Media misalnya. Nah, kita simpan nih. Nah, nama harus diisi. Kenapa? Karena di sini memang ada salah. Di database kita adalah nama anggota, tetapi di form kita adalah nama. Jadi ini nama, kita harus cocokin jadi nama anggota. Oke. Kita kasih keterangan. Nah, kita reload lagi. Oke. Muhammad. Lalu Muhammad juga. Oke, simpan. Nah, nanti anggotanya masuk sini. Nah, di list ternyata masih salah. Nah, list nama, nah, harus dicocokin. Kalian buka file list, ini harusnya nama anggota ya. Maka kita tes. Nah, jadi mau kayak gini. Oh, statusnya kita cek nih, statusnya kok nggak masuk. Oke, kita cek statusnya. Oh, bahasa Inggris ya, aktif dan non aktif. Jadi harus dicocokin karena kalau nggak nanti error. Maka nanti sini aktif kita cocokin ya. Ini pakai bahasa Inggris ternyata. Dan non aktif. Oke, nah ini aktif dan non aktif. Oke. Nah, sekarang kita tes lagi. Makanya statusnya tadi nggak masuk ya. Oke, kita coba tambah lagi. Adam.com. Kita save. Nah, sini aktif udah. Berarti udah benar. Nah, sekarang editnya. Edit kita buka juga ya. Edit buka, Ctrl H lagi, keterangan jadi instansi ya. Replace all, Ctrl H lagi, keterangan K gede jadi I gede. Ya, replace all. Terus Ctrl H lagi, nama jadi nama anggota. Ini dicocokin nama database ya. Replace all ya. Terus kemudian Ctrl H lagi, user jadi anggota. Nah, terus ada anggota name ya. Anggota name kita rubah jadi username karena kena dampak efek find and replace user tadi. Oke, username udah. Nah, sekarang email ini kita copy ya. Kita letakkan sebelum form group level access. Ini untuk apa? Untuk telepon atau HP ya. Type-nya teks, namanya telepon, dan oke, telepon atau HP. Nah, level aksesnya nggak ada ya. Level akses ini adalah status anggotanya. Oke, kita admin jadi aktif ya. Nah, user jadi non aktif. Ini maka nanti non aktif. Ini juga non aktif ya. Oke. Nah, sekarang kita tes. Kita edit nih Muhammad. Nah, dia kan statusnya misalkan, ups, ada yang salah nih. Ada yang salah. Oke, access level kita ganti ya. Menjadi status anggota. Jadi find and replace lagi ya. Ctrl H. Oke, replace. Simpan. Nah, kan tadi error nih. Error ya. Maka nanti kita reload ulang. Harusnya udah nggak error. Oke, non aktif. Saya pilih non aktif. Simpan ya. Ups, username.
Oke, nah ini karena kesalahan pada bagian mana nih? Pada di controller anggota ya. Jadi pas edit itu username nggak ada perubahan. Oke, kita buang username-nya. Jadi harusnya emang nggak ada username. Oke, sudah. Jadi username nggak diganti. Oke. Nah, jadi username saya ulang sekali lagi di form fungsi edit. Maka nanti username ini nggak boleh diganti karena itu Unix. Nah, yang ini juga dibuang sama. Nah, kita simpan. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau delete, hapus. Di sini error ya. Masih variable user. Maka nanti kalian buka file delete. Ingat, seperti yang saya tegaskan tadi, delete itu dari modul user. Cuman kita kopas saja ke anggota. Maka nanti di sini juga kita perlu modifikasi. Jadi kalian buka view admin anggota, file delete ya. Buka Ctrl H. Nah, nanti user jadi anggota. Jadi cuman ganti nama tabelnya aja. Oke, simpen. Terus kemudian nama jadi nama anggota. Oke, maka nanti kita tes. Kita reload ulang, harusnya delete-nya udah jalan ya. Oke, hapus. Nah, kita hapus nih. Nah, ternyata sini ada anggota data, salah nih ya. Nah, kita benerin nih, ada di anggota baris 128. Ada di controller ya, controller admin anggota. Maka kita cek nih anggota 128 apa nih? Nah, 128 adalah user data ya. Nah, ini anggota data. Maka nanti kita kontrol H lagi anggota data. Jadi user data. Karena tadi kena efek find and replace tadi. Oke, replace all, simpan lagi. Maka nanti begitu saya reload lagi di sini. Oke. Jadi yang dirubah tadi apa sih sebenarnya? Jadi kan ini tadi adalah anggota data. Lalu kita find and replace anggota data menjadi user data. Nah, ini udah berubah kan? Ini tinggal simpan. Maka datanya pun udah kehapus. Ya, yang hapus ini misalkan saya hapus juga sudah kehapus ya. Maka nanti kita tinggal nambah lagi, misalnya Handoyo. Oke, telepon berapa, masukin, simpan. Nah, udah masuk datanya, Handoyo, username-nya, instansinya nggak diisi tadi. Nah, kalau kita isi, oke ada ya. Nah, sekarang teleponnya kita mau taruh mana? Telepon kita taruh di dekat email aja. Nah, kalian buka list. Oke, sini nanti telepon ya. Nah, nanti kita letakkan setelah email aja. Email kita enter aja. Jadi nanti DR. Kalau mau ngetik nanti bisa kita copy. Terus kita pakai ikon aja. FA phone. Nah, di sini kita kasih nama telepon. Oke, simpen. Nah, maka nanti kita reload. Nah, seperti ini ya. Oke, atau kalau mau misalkan mau lebih detail kita tambahin aja tel. 2 ya. Oke, maka kita tes di sini telepon ya. Nah, sekarang gimana nih? Menunya kan di sini belum ada, maka nanti menunya harus kita tambahkan ya. Menambahkan menu pada navigasinya. Di navigasi ya. Nah, nanti kita ada di file nav.php yang ada di folder apa nih, views admin /layout ya. Oke, jadi gini, di sini kan kita udah bisa akses nih anggota, tetapi menunya di sini belum ada, baru ada user. Nah, itu nanti perlu kita tambahkan ya. Nambahnya di mana? Di nav. Oke, layout ya. Maka nanti kita buka di sini view admin layout nav ya. Nah, ini kalian bisa copy dari menu user ini. Kita copy, lalu letakkan di bagian atasnya, lalu paste. Jadi sekali lagi kalian buka layout nav, lalu copy dari menu user ini,
paste di atasnya. Nah, nanti sini adalah menu anggota ya. Sini adalah anggota purpose. Oke, FA-nya FA apa nih? FA-nya FA grup aja. Terus ini juga linknya anggota. Oke, ini juga anggota. Nanti sini juga data anggota. Anggota. Oke, maka nanti simpan. Kalau udah dites kan tadi cuma ada 2 menu ya. Maka nanti begitu kita tes dia udah nambah 1 menu lagi, anggota ya. Mau nambah juga bisa dari sini. Oke, data anggota seperti ini. Oke, demikian kira-kira untuk bagian ini ya. Jadi nggak harus semuanya dibuat dari awal, kita bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari controller yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi nanti datanya juga nongol seperti ini ya, sudah masuk juga. Oke, nah sekarang pastikan kalian mengerjakan dengan benar sehingga tidak terjadi kesalahan. Oke, sesi kali ini selesai dan nggak butuh waktu terlalu lama ya, cuma 30 menit. Nah, jadi CRUD modul anggota udah beres. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kita tunggu tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.